21. Poros energi tak terbatas. Dalam jalan perjuangan ini, kita butuh energi yang tak sedikit untuk bangkit dari kejatuhan dan kembali berjalan setelah keterpurukan. Kita butuh energi yang tak sedikit untuk terus-menerus bertahan dalam segala himpitan kesulitan. Jika kita mengharapkan seseorang akan terus-menerus menolong kita, itu adalah suatu kesalahan, karena kelak mereka juga akan pergi. Kitalah yang harus menuntaskan semuanya sendiri. Bersandar kepada diri sendiri juga merupakan sebuah kesalahan, karena diri kita ini lemah. Energi yang kita punya sangat terbatas. Kita tak akan mampu melalui segalanya, bila hanya mengandalkan kekuatan diri. Itulah kenapa kita harus memiliki poros energi yang tak memiliki batas. Energi yang terus-menerus ada menemani setiap langkah dan jatuh bangun kita. Energi yang akan menjadi alasan untuk kita selalu bertahan. Satu-satunya poros energi tak terbatas adalah Allah, yang kekuasaannya meliputi langit dan bumi, serta tidak pernah mengantuk dan tidak pula tidur. Dialah yang apabila berkata jadi, maka jadilah. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 160. Rasulullah bersabda, jika seorang laki-laki keluar dari rumahnya, lalu mengucapkan, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Maka pada saat itu akan dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat petunjuk, telah diberi kecukupan dan mendapat penjagaan. Hingga setan-setan menjauh darinya. Lalu setan yang lainnya berkata, bagaimana? Engkau akan menggoda seorang laki-laki yang telah mendapat petunjuk, kecukupan dan penjagaan. Hadis riwayat Abu Daud. Bersandar. Kepada diri aku bersandar. Pagi semangatku menggebu, namun sore semangatku sudah menjadi debu. Kepada manusia, aku bersandar. Hari ini ia ada, namun ketika susah datang, ia tiada. Kepada Allah, aku bersandar. Pahit datang, Allah kuatkan. Manis datang, Allah ingatkan. Bahwa setiap prosesnya harus dilalui dengan penuh rasa syukur dan kesabaran. Kata orang, sudahlah, kamu itu bisa apa? Ucap mereka yang tak percaya padamu. Begini, orang bisa berkata bahwa kamu telah padam, kamu telah kalah, kamu telah selesai, tapi yang menentukan tetap dirimu sendiri. Ada atau tak ada komentar, ada atau tak ada ucapan terima kasih, ada atau tak ada pendukung, kamu harus terus berusaha, walaupun harus bersabar menempuh perjalanan seorang diri. Kalah menurut manusia tidak masalah, semua orang bebas beropini, tapi jangan sampai kamu kalah di hadapan dirimu sendiri. Mari berjuang kembali. 22. Yang paling berharga, waktu. Waktu begitu cepat berlalu, bukan? Waktu melesat cepat bagai peluru yang terlepas dari senapan, menerobos apapun yang ada di hadapannya. Kini, kita sudah bukan anak-anak lagi. Kini, kita sudah harus berusaha berdiri di atas kaki kita sendiri. Berat, tapi harus. Karena memang tak selamanya orang lain ada untuk kita. Pada satu waktu, semua hal harus kita hadapi sendiri. Kesakitan, kekecewaan, kegagalan, pilihan-pilihan sulit, semua harus kita tuntaskan sendiri.
Berjalanlah, teruskan usaha. Jangan lagi tertahan oleh masa lalu ataupun kenangan. Sebab waktu terus berjalan. Tidak pantas kita untuk berleha-leha dalam mengejar impian. Setelah hari ini, usaha kita harus lebih kuat lagi. Ibadah kita harus lebih rajin lagi. Doa kita harus lebih sering melangit lagi. Libatkan Allah. Libatkan Allah. Libatkan Allah. Sebab tanpa Allah, tak mungkin kita bisa berjalan sejauh ini. Apalagi untuk lebih jauh lagi. Sudah cukup menjadikan malas sebagai teman. Saatnya untuk bangkit mengejar impian. Tak ada kata terlambat jika kita mau memulai saat ini juga. Kamu, berusahalah. Jangan percaya. Jangan percaya kata nanti. Nanti aku akan berusaha jadi baik. Nanti aku akan kerjakan. Nanti kebiasaan buruk ini aku tinggalkan. Menjadi baik itu tidak tiba-tiba. Ia adalah serangkaian bentuk proses panjang, maka itu harus dimulai sekarang. 23. Pilihan hidup. Sehormat-hormatnya, jiwa ini kusuruh berjuang sampai hancur lebur, sampai jadi debu, sampai tak tersisa. Asal itu pilihan hidupku, maka segala konsekuensi akan kuterima. Sepahit apapun hidup akan berjalan. Yang terpenting bagiku, Allah meridhoi perjalanan ini. Sebab tanpa Allah, mana bisa jiwa kecil ini bertahan di antara kepungan badai-badai kehidupan. Kusandarkan segala hanya kepada Allah, sebab aku manusia yang memiliki kekuatan terbatas, sedangkan Allah tidak. Aku tahu, hidup dengan melawan arus memang berat dan menyulitkan. Tapi, akan jauh lebih berat lagi dikendalikan arus, hidup tanpa pendirian. Jika kita tak mampu mengambil keputusan-keputusan sendiri, kita akan berjalan atas keputusan-keputusan orang lain. Semampuku, aku mencoba melibatkan Allah dalam setiap langkah dan setiap napas. Semoga Allah lah ujung dari perjalanan ini. Bisik laki-laki itu kepada dirinya sendiri. Tegar di atas idealisme. Apabila ingin hidup di atas idealisme, siapkanlah sabar yang luas, mental yang kuat, dan syukur yang tak terukur. Sebab di tengah jalan kau akan diuji dengan kesendirian. Bukan kesendirian badan, tapi kesendirian pemikiran. Ketika sampai pada periode itu, ada dua hal ini yang harus kamu pegang teguh, yaitu teruslah berusaha kuatkan kakimu, agar ia mampu menopang tubuhmu sendiri, dan jangan berharap kepada kaki selain milikmu sendiri. Kemudian, jangan pernah lupa untuk kuatkan jiwamu, dekatkan jiwamu kepada Allah. Itulah satu-satunya kekuatan yang bisa menopang jalanmu, walaupun terus berkalung sepi sekalipun. Manusia bisa pergi, tapi Allah tidak. Selama kita menginginkan Allah berada di sisi kita. 24. Setir kehidupan. Jangan pernah percaya sepenuhnya kalimat ini. Kalau takdirnya sukses, pasti akan sukses. Kalau enggak, ya enggak akan sukses. Karena kehadirannya bisa membuatmu jadi orang yang berpangku tangan. Padahal Allah tak turunkan hujan emas. Itulah kenapa kita harus turut berusaha dalam perjalanan menyambung kehidupan. Memang kita tidak memegang kendali, tapi kita memegang kemudi. Di sana ada gas untuk terus berjalan, ada rem tangan untuk berhenti, ada juga kemudi itu sendiri untuk menentukan kemana kita mau pergi, jalan mana yang akan kita pilih. Jadi, tentukanlah arah petualanganmu, kemana energimu mau dihabiskan, kemana fokusmu akan dicurahkan. Jangan menjadi manusia yang berpangku tangan, berharap keajaiban datang begitu saja. Kita juga harus turut mengusahakan agar pertolongan itu datang. Nabi Musa
harus memukulkan tongkatnya untuk membelah Laut Merah. Bukan karena Allah tak mampu membelah lautan itu tanpa pukulan tongkat Nabi Musa. Hanya saja Allah ingin memberitahu bahwa manusia juga harus berusaha. Allah menyempurnakan hasilnya. Pada setiap langkah, jangan lupa untuk melibatkan Allah. Kalau hanya menyandarkan semangat kepada diri sendiri, tak mungkin kita akan bertahan sampai garis akhir. Karena diri kita ini lemah, kekuatan kita terbatas. Jika satu waktu nanti keadaan beralih, situasi seperti tak terkendali, kita harus yakin bahwa selama kita melibatkan Allah dalam perjalanan kehidupan ini, maka semuanya pasti akan baik-baik saja. Allah Maha sempurna dalam mengatur jalan kebaikan. Maka ketika kita merasakan kebingungan karena ujiannya, yang bagi kita terasa berat, segeralah langitkan doa kepadanya, dengan keadaan hati yang pasrah dan keyakinan yang paripurna. Pasukan perang Badar bisa mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya melampaui mereka, bukan hanya karena yakin kepada kemampuan diri sendiri, namun mereka yakin Allah beserta orang-orang yang teguh, sabar, lagi berserah diri. Jika sudah menyertakan Allah, tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi. Tidak ada mimpi yang terlalu mustahil untuk diwujudkan. Allah bersamamu. 25. Tak semua doa harus terjawab sekarang. Untayan-untayan doa selalu kamu ucapkan dalam setiap sujud panjang. Kadang terselip tangis di sela-sela setiap kata-katanya. Namun, penantianmu tak kunjung menemui kenyataan. Padahal, doa-doa baik itu terus-menerus mengangkasa. Kamu kadang ingin berhenti saja mengucap doa-doa karena merasa tak ada gunanya. Apa benar Allah itu Maha mengabulkan doa? Tanyamu dengan penuh ragu. Teman, kita harus paham bahwa Allah itu Maha mendengar. Allah pasti tahu tentang semua doa-doamu. Bahkan doa yang kamu sendiri sudah lupa jika pernah mengucapkannya. Dan doa itu bukan hanya sekedar ucapan lisan. Doa adalah ibadah. Artinya, setiap kita melakukannya, Allah berikan pahala sebagai hadiahnya. Semakin banyak berdoa, tentu semakin banyak pahala yang akan kita terima. Kemudian, tak semua doa memang harus terjawab sekarang juga. Allah simpan beberapa, agar Ia bisa membantumu pada saat paling tepat. Allah Maha tahu, sedangkan kita tidak. Allah jadikan beberapa lainnya sebagai kebaikan di akhirat. Ketika saat itu tiba, kita akan sadar ternyata balasan di akhiratlah yang paling kita butuhkan. Karena doa-doa yang selama hidup kita langitkan di dunia menjadi penolong kita menuju surganya. Adakah yang lebih bahagia selain mendapatkan surga Allah yang tak terbayangkan keindahannya? Jangan pernah berhenti melangitkan doa. Doa adalah kebaikan yang pasti kembali di pelukanmu. Rasulullah SAW bersabda, doa seseorang senantiasa akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa ataupun untuk memutuskan tali silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa?" Rasulullah menjawab, yang dimaksud dengan tergesa-gesa adalah apabila orang yang berdoa itu mengatakan, "Aku telah berdoa," dan terus berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. Setelah itu, ia merasa putus asa dan tidak pernah berdoa lagi. Hadis riwayat Muslim. Salah satu rahasia hidup damai adalah selalu menyangga diri dengan senyuman. Walau takdir hidup kadang tidak sejalan, tak menyalahkan orang, tak menyalahkan Tuhan. Benar-benar hidup dalam usaha lalu penerimaan.